Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu untuk kuliah perdana mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak dan adabnya, Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa untuk yang pertama kali dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Prodi Bisnis Digital pada mata kuliah PPKN. Karena ini pertemuan pertama, maka sudah pasti mahasiswa hafal. Ini semester berapa? Satu ya? Semester satu, Bu. Berarti pertama kali kuliah ya hari ini ya, baru. Iya. Ya sudah kuliah mata kuliah lain hari Senin? Kemarin, Bu. Sudah, Bu. Ya baik. Biasa kita pertama kalau kuliah itu menyampaikan kontrak pembelajaran yang terdiri atas sistem penilaian, gitu ya. Kemudian kita juga membahas RPS atau rencana pembelajaran satu semester. Tapi sebelum itu dimulai, kita akan berdoa dulu. Doa ini adalah doa sebelum kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ilmu yang masuk kepada kita pada hari ini hanyalah ilmu yang bermanfaat saja. Sehingga ilmu yang bermanfaat itu bisa mendatangkan rezeki yang baik untuk kita, yang menyebabkan amalan kita diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah doa kita. Maka adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak, ya, banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita mohon perlindungan pada Allah, yang masuk kepada kita hanyalah ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Nah, tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita kenalan dulu, karena nanti selama satu semester mahasiswa akan bertemu saya secara daring di mata kuliah PPKN. Tidak kenal maka tidak sayang, ya. Biasanya sebelum pandemi kita mengadakan perkuliahannya ya luring ya, tatap muka. Namun selama pandemi berlangsung ini sudah hampir dua tahun, artinya sudah 3 semester kita melaksanakan kuliah dengan Zoom meeting. Tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, tapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Jangan jadikan pandemik COVID-19 ini menjadi kendala kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu setiap muslim ilmu, ya. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah diterima oleh mahasiswa, nama saya adalah Niza Rohaya, SHLLM.
dari gelarnya sudah tahu kalau saya dari Fakultas Hukum, ya. Jadi Bu Eni, Kaprodi meminta saya untuk mengampu mata kuliah PPKN untuk kelas prodi digital. S1 saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi lulus SMA saya langsung merantau ke Jogja untuk belajar, gitu ya. Setelah lulus S1 kemudian saya ketika berbarengan kuliah S1 Fakultas Hukum saya juga mengambil kuliah D3 di sastra Inggris di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, ya. Jadi saya kuliahnya waktu itu 2. Yang kemudian sangat bermanfaat, ya, ketika saya lulus S1, karena setelah lulus S1 saya langsung melanjutkan kuliah S2 ke Faculty of Law National University of Malaysia. Jadi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Perkuliahannya di sana menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggris digunakan bagi dosen-dosen yang tidak bisa berbahasa Melayu, ya, dosen-dosen dari luar, dan dosen-dosen Malaysianya juga menggunakan bahasa Inggris kalau dalam satu kelas itu banyak pelajar asingnya, gitu. Nah, jadi sangat membantu saya, ya, kuliah D3 bahasa Inggris ini ketika saya melanjutkan S2. Maka mahasiswa di sini juga bersemangat, harus bersemangat juga, mumpung masih muda, ya, masih muda, staminanya masih, mobilitasnya masih tinggi, staminanya masih tinggi, kemudian otaknya juga masih bersih, ya, masih segar, gitu. Nah, tidak ada salahnya mengambil 2 perkuliahan, gitu, asal pandai-pandai membagi waktu, gitu, ya. Kemudian setelah lulus S2, saya langsung mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lebih populer dengan singkatan Untirta. Setelah itu kurang lebih saya 2 tahun, ya, di sana. Setelah itu saya pindah ke Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Di sana agak lama, sekitar 6 tahun. Kemudian saya pindah ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sampai sekarang, gitu. Jadi saya dari tahun 2013 kalau nggak salah, ya, 2013 sampai sekarang ini di UMT. Dan ketika kita bekerja, ketika kita mengabdikan diri, itu sama seperti mencari jodoh, gitu, ya. Kalau belum jodoh tuh pindah-pindah, gitu, ya. Tapi kalau udah ketemu jodohnya, udah di sana terus, gitu, ya. Nah, jadi alhamdulillah saya sangat betah di UMT dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Saya mencintai kelemahan-kelemahan UMT, saya juga mencintai keunggulan-keunggulan UMT. Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan jawaban Allah atas doa-doa saya yang memohon kepada Allah saya ditempatkan mengabdi di kampus yang berbasiskan Islam, gitu. Nah, Allah kabulkan, ya. Di UMT banyak sekali pengajiannya, ada pengajian mingguan, pengajian bulanan, gitu, ya. Nah, itu sangat cocok dengan apa yang saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah memberikan lebih lagi, gitu, ya. Saya minta 1 kampus untuk tempat mengabdikan diri, yang mana tempat mengabdikan diri itu bisa membuat saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan lagi. Jadi saya sekarang mengajar di 2 tempat. Yang pertama di Fakultas Hukum UMT tentu saja, dan yang kedua di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Gitu. Jadi Allah mengabulkan lebih. Saya minta 1 kampus Islam, Allah kasih 2. Gitu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya saya cintai, dua-duanya saya banggakan.
Dua-duanya saya betah di sana, gitu ya, karena kajian Islamnya banyak sekali. Gitu. Nah, jadi mengapa saya ceritakan ini semua? Ini untuk memotivasi mahasiswa bahwa kalau kita butuh apa-apa itu mintanya sama Allah, bukan kepada yang lain. Kita minta sama Allah apa yang ingin kita, apa yang ingin, apa keinginan kita gitu ya di masa depan. Allah akan kabulkan lebih, gitu. Insya Allah. Nah, saya sudah membuat RPS atau silabus. Silabus ini merupakan silabus yang saya ambil dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sana saya juga mengajar PPKN. Hanya saja perbedaannya kalau di UMT PPKN ini menjadi satu mata kuliah, satu kesatuan mata kuliah di satu semester, gitu. Sementara di Universitas Al-Azhar Indonesia itu dibagi dua. Jadi ada Pancasila dan ada kewarganegaraan. Pancasila dipelajari mahasiswa di semester 1, kewarganegaraan dipelajari mahasiswa di semester 2. Gitu ya. Jadi kita ada dua materi, Pancasila dan kewarganegaraan. Saya mencoba untuk mix and match gitu karena PPKN-nya ini hanya satu semester, jadi kita akan apa ya? Ya digabung ya materinya ya, Pancasila dengan kewarganegaraan. Ini saya screen dulu yang Pancasila. Oh, sebelum itu sistem penilaian dulu ya. Sistem penilaian. Karena ini pertemuan pertama, mahasiswa mungkin sudah tahu dari hari Senin, mata kuliah yang lain juga menyampaikan sistem penilaiannya seperti apa. Gitu. Ini saya sampaikan lagi. Gitu. Jadi sistem penilaian tidak ada perubahan dari Kemendikbudristek-Dikti, masih tetap ada 4 komponen, yaitu UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Ini 4 komponen ya penilaiannya, dan masing-masing punya persentase yang berbeda. Tidak ada perubahan juga, bahwa UAS itu 35%, UAS 40%, UTS 30%, nah 30%-nya lagi terbagi menjadi kehadiran dan tugas. Nah, ini tidak ada perubahan. Mengapa harus disampaikan sistem penilaian ini? Supaya mahasiswa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh dosen itu terukur, gitu ya, terukur dan objektif serta transparan. Jadi ketahuan gitu ya, kalau tidak menyerahkan UTS ya berarti nilai UTS-nya tidak ada, tapi tetap dibagi 4 gitu. Karena komponennya ada 4. Ya, tentu saja ini sangat berpengaruh pada nilai gitu ya. Nah, jadi tidak ada perubahan untuk sistem penilaian. Kemudian sebelum saya lupa, untuk selanjutnya karena ini perkuliahannya berbarengan dengan pelaksanaan KKN ya. Jadi nanti ada sewaktu-waktu yang bentrok antara jadwal kuliah dengan kegiatan KKN. Nah, maka apabila terjadi bentrok seperti ini akan diganti jamnya ya ke jam 1 siang. Gitu, ke jam 1 siang. Jadi nanti bergantung pada kegiatan-kegiatan KKN, karena saya juga menjadi DPL KKN. DPL itu dosen pembimbing lapangan KKN, jadi harus standby ya 24 jam. Itu kalau mahasiswa KKN-nya meminta DPL untuk hadir gitu ya. Karena Pak Lurahnya hadir, biasanya DPL itu juga harus hadir gitu. Nah, jadi nanti kalau acaranya pagi di hari Selasa saya tidak bisa di jam yang tepat itu untuk memberikan pembahasan PPKN. Nanti jamnya kita atur menjadi jam 1. Kalau acaranya seharian dari pagi sampai sore itu bisa juga ya seperti itu. Maka kita akan laksanakan malam gitu. Kecuali kalau di kelas malam ini mahasiswa prodi digital
juga ada kuliah lain gitu ya. Nah, ini nanti kita akan atur bersama gitu ya, kelas penggantinya kita atur bersama. Jadi ini karena masih semester 1 ya, kita perkuliahan itu tetap harus 14 kali. Walaupun itu nanti bentrok bertepatan dengan hari libur nasional misalnya ya. Hari kemerdekaan RI jatuh pada hari Selasa misalnya, atau apa, hari libur nasional Selasa. Itu kan bukan berarti kemudian menjadi berkurang perkuliahannya ya, tetap 14. Jadi kita yang harus mencari kelas penggantinya gitu. Diganti hari apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbeda ya, kita akademisi, maka sudah merupakan ketentuan Kemendikbudrisdikti kalau satu mata kuliah itu terdiri atas 14 kali pertemuan. Nggak peduli kalau ada hari libur nasional ya diganti hari lain gitu ya. Atau ya sudah hari libur nasional tetap kuliah misalnya gitu ya. Nah, jadi tetap harus 14 kali. Yaitu seperti yang tadi ya, ada acara pembukaan, saya pikir lama gitu acara pembukaannya, karena memang acara pembukaan itu tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang banyak wejangan-wejangan dari Pak Camat, dari Pak Lurah gitu ya, sehingga lama gitu. Yang tadi ini sebentar, ya karena wejangannya sedikit gitu kan. Nah, jadi memang nggak bisa diprediksi ya kalau lagi KKN seperti ini. Kemudian sistem penilaiannya sudah saya share RPS-nya, RPS Pancasila. Jangan khawatir, nanti saya share di grup RPS-nya supaya mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut. Dan juga ini nanti rekaman kuliah Zoom-nya akan saya upload ke YouTube sehingga mahasiswa bisa mengulang-ulang materi. Juga mahasiswa yang tidak bisa hadir itu bisa tetap mengikuti materinya ya, nggak ketinggalan materi. Ya ini masuk kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya seperti ini. Semuanya harus diupload ke YouTube. Nah ini adalah mata kuliah Pancasila. Apa yang akan kita pelajari? Tentu saja yang pertama pengertian Pancasila. Saya rasa semua mahasiswa sudah hafal ya isi sila-sila dalam Pancasila. Tapi akan kita lihat nanti tingkat pemahaman dari sila-sila tersebut. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kemudian kita di pertemuan yang keempat, Pancasila, kita membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Ideologi-ideologi besar yang dianut oleh negara-negara lain, gitu ya, yang menjadi falsafah budaya hukumnya. Kalau kita Pancasila. Kemudian filsafat Pancasila, ini di pertemuan kelima, Pancasila ini adalah filsafat ya, dia memiliki makna filosofis. Nah, ini kita akan bahas juga. Kita juga akan membahas Pancasila dan hak asasi manusia. Pancasila dan hak asasi manusia ini kita mempelajari hak asasi manusia apa saja yang terkandung dalam sila-sila di dalam Pancasila. Dan apakah hak asasi manusia tersebut sudah terlaksana atau belum. Ya, kalau belum, kita akan gali lagi, kita analisa lagi penyebabnya apa. Ya. Kemudian Pancasila dan etika kehidupan bernegara. Setelah itu UTS. Setelah pertemuan ke-7 mengadakan UTS. Setelah UTS kita akan belajar tentang identitas nasional.
Kemudian wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan ketahanan nasional. Pertemuan selanjutnya membahas tentang demokrasi Pancasila. Pertemuan ke-11, Pancasila dan dinamika ketatanegaraan Indonesia. Pertemuan ke-12, kita membahas 4 pilar berbangsa dan bernegara. Pertemuan ke-13, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ini sangat menarik, pertemuan ke-14, karena kita akan bahas Pancasila dalam pandangan Islam. Nah, ini sangat perlu, terutama karena kita mengabdi di kampus Islam, ya, Universitas Muhammadiyah Tangerang, maka kita harus tahu bagaimana Pancasila dalam pandangan Islam. Ini juga sangat penting dipelajari mahasiswa karena mahasiswa ini menjadi target oknum-oknum yang anti Pancasila, yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Oknum-oknum ini tersebar di seluruh Indonesia, ada yang terdeteksi, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang menyatakan anti Pancasila secara terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi generasi muda menjadi target mereka. Biasanya yang didengung-dengungkan itu adalah Pancasila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Umat Islam ini kalau sudah ada sesuatu yang digembar-geborkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, langsung percaya. Tidak meneliti dulu betul apa enggak pernyataannya. Gitu ya. Nah, kita ini akademisi. Akademisi ini adalah peneliti. Ketika kita mendapatkan informasi, yang kita lakukan adalah mencari kebenaran dari informasi tersebut. Jadi tidak langsung percaya begitu saja, tapi kita gali sendiri. Apakah informasi itu valid atau tidak? Ya, nah nanti saya akan mengajak mahasiswa, benarkah Pancasila bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Seperti yang digembar-gemborkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, ini adalah materi dari Pancasila. Ada 14 kali pertemuan. Kita akan lihat materi dari kewarganegaraan. Nah, ini kewarganegaraan. Ini RPS dari Al-Azhar ya. Nanti sebelum saya sharing, saya mau minta izin dulu ya sama pembuatnya. Dengan Dr. Heri Hadiawanto sebagai penyusun, saya mau minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan ya berarti tidak saya sharing ya ininya, RPS-nya, tapi akan saya buat sendiri. Nah ini pertemuan pertama, membahas latar belakang pendidikan kewarganegaraan, kemudian dasar pemikiran, mengapa negara perlu memasukkan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan kurikulum pendidikan tinggi. Makanya kita belajar Pancasila dan kewarganegaraan itu dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ya, negara memandang perlu. Di setiap jenjang pendidikan itu harus mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini dasar pemikirannya apa, ya. Nah, ini pertemuan kedua, pengertian filsafat dan kajian ontologi. Pertemuan ketiga, kajian epistemologi dan kajian aksiologi. Pertemuan kelima, latar belakang dan pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional. Pertemuan keempat, kita belajar globalisasi. Globalisasi ini sedikit mengkhawatirkan ya, karena bisa menggerus identitas nasional. Tapi akan kita bahas nanti lebih lanjut. Pertemuan ketujuh, kita bahas hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya, sebagai WNI kita harus tahu hak kita sebagai WNI apa, kewajiban kita sebagai WNI apa, ya.
Apakah kita sudah mendapatkan hak-hak kita sebagai WNI, dan sebaliknya apakah kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita juga akan belajar asas kewarganegaraan yang mahasiswa pasti sudah hafal ya. Ini kan asas kewarganegaraan itu ada 3, ius soli, ius sanguinis, naturalisasi. Gitu. Saya rasa udah hafal semua karena udah dibahas dari SD sampai perguruan tinggi. Kita akan bahas tentang hak asasi manusia. Di sini ini sangat menarik. Membahas HAM itu tidak pernah usang, ya, selalu menjadi perbincangan yang apa ya, yang memicu perdebatan gitu. Nah, nanti kita akan membahas hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan perspektif hukum Islam. Karena banyak sekali perbedaannya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita membahas demokrasi. Tentu saja harus kita bahas karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi bagaimana dengan pelaksanaannya, gitu ya? Kemudian pertemuan selanjutnya adalah rule of law. Nah, ini pertemuan 11, nanti bisa dipelajari ya, nanti akan saya share ini RPS-nya setelah minta izin tentu saja. Pengertian Polstranas, politik strategi nasional. Nah, ini kita akan bahas juga. Pertemuan ke-12, pengertian geostrategi dan geostrategi Indonesia, pengembangannya seperti apa. Yang ke-13, Pancasila sebagai ideologi. Nah, ini walaupun mata kuliahnya kewarganegaraan, tapi tidak bisa terlepas dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Ya, kita warga negara Indonesia, ideologinya ya Pancasila, tidak ada yang lain. Gitu ya, walaupun banyak pihak-pihak yang dari tahun ke tahun berusaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, ini kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester, gitu ya. Nah, ini RPS-nya kewarganegaraan. Jadi nanti kita akan gabung ya RPS-nya ini karena PPKN-nya menjadi satu di satu semester gitu. Jadi kita akan usahakan untuk di mix ya, digabung. Mungkin ada beberapa materi yang akan saya padatkan di situ. Tuh. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya ambil ini dulu ya, sebentar. Tadi di share screen-nya ada daftar pustaka enggak? Nah, ini daftar pustakanya ya, daftar referensinya di sini. Kita memakai buku Keluarga Pancasila, Spiritualisme Pancasila, dan Kewarganegaraan. Mana saya ambil. Nah, jadi ini bukunya, ini buku Kewarganegaraan kelihatan ya. Dan ini buku Pancasila. Buku Pancasila ada banyak sekali, sangat banyak ya penulis yang menulis tentang falsafah Pancasila. Nanti covernya akan saya share di grup cover bukunya. Ada yang perlu saya sampaikan di sini mengenai daftar pustaka. Bahwa mahasiswa Perkenalan, Bu. mahasiswa wajib untuk
memiliki buku yang asli ya, jangan yang bajakan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena kita patuh pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2015, nanti silakan di browsing, mengenai hukum umat Islam menggunakan barang bajakan. Jadi ulama-ulama kita sudah mengeluarkan fatwa diharamkan bagi kita untuk menggunakan, memberikan, memperjualbelikan gitu, memakai barang-barang yang sudah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Jadi kalau ulama sudah mengharamkan ya, kalau saya ikut aja gitu ya. Ini tahun 2015 Fatwa MUI-nya. Itu alasan yang pertama, karena kita di awal perkuliahan sudah berdoa ya, rezeki yang baik. Ya buku itu termasuk rezeki, tapi pilihannya ada yang baik, ada yang haram gitu. Nah, MUI sudah mengharamkan segala macam bentuk benda yang sudah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual itu untuk digunakan. Bahkan beli aja, ya beli nggak boleh ya, menggunakan nggak boleh. Jadi harus memakai yang asli, buku asli. Memang banyak buku, ya karena pandemi COVID sangat tidak disarankan untuk pergi-pergi dulu ya. Apalagi biasanya toko buku itu adanya di mall gitu. Nah, jadi sangat tidak disarankan. Mahasiswa kalau mau membeli buku bisa langsung ke penerbitnya. Nanti nomor kontak penerbitnya akan saya share di grup. Gitu. Jadi tidak perlu keluar-keluar, tidak perlu pergi ke mall, ya, memasuki kerumunan. Masih ada cara lain ya untuk memperoleh buku. Kalau nanti akan saya bagikan ya nomor kontak penerbit resmi ya. Nah, kalau penerbit resmi tidak mungkin dia menjual buku palsu atau buku bajakan. Pasti yang dijual adalah buku yang asli. Bagaimana dengan marketplace? Marketplace ini juga jual buku, tapi berdasarkan penelusuran, ternyata marketplace ini juga menjual buku bajakan. Nah, ini sedang bersiap-siap beberapa penerbit untuk memberikan somasi kepada toko-toko di marketplace yang menjual buku bajakan. Karena buku bajakan ini sama dengan barang curian ya. Dia memperbanyak buku tanpa meminta izin pada penulisnya. Nah, ini kan mencuri namanya. Kemudian apa lagi yang harus saya sampaikan? Oh ya, yang pertama alasannya karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, karena kita di awal sudah berdoa bahwa kita ingin Allah itu melindungi kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dalam proses belajar mengajar, kita harus menggunakan benda-benda yang halal ya, tentu saja. Nah, jadi karena MUI sudah mengharamkan ya jangan dipakai buku bajakan. Kalau mahasiswa merasa berat dengan wah bukunya menurut mahasiswa mahal misalnya gitu ya, nanti akan saya share link e-book, electronic book dalam bentuk PDF. Jadi mahasiswa nanti bisa ya yang e-book ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nanti cari aja yang gratis gitu. Cuman biasanya yang gratis ini halamannya nggak lengkap gitu. Ini berdasarkan informasi dari mahasiswa juga. Bu Nisa, saya beli buku cetaknya. Saya download e-booknya 100 halaman. Kemudian saya lihat teman saya yang beli buku cetaknya kok sampai 300 halaman gitu ya. Oh, yang ternyata yang di-share penulisnya di e-book itu cuma 100 halaman. Yang 200 halaman lagi di buku cetak gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada juga penulis yang semuanya di-share di e-book gratis. 300 halaman di-share di e-book gratis. Macam-macam lah penulis ya. Ya baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sepertinya kita skip tanya jawabnya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, insya Allah. Saya cukupkan perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.
Nasrul minallah wa fathul qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi ya minggu depan, insya Allah pada hari dan jam yang sama. Ya, Bu. Ya, Bu. Saya izin.